Ya Kristen dong, makanya saya Masih ini. botol ya, masih botol ya. Lanjut Pak Pendeta, masih botol ya David ya. Oke, mau bergabung. David apa nih? David Simalang. Ya, Bang David Simalang ini ya. kok malah diskusi tuh mau dengar khotbah biar saya di luar dengar kamu aja. Diskusi. Gue pikir kamu apa tadi Islam. Kan biasa kan di sini bang kita pelayanan bang. Kita memberikan kadang-kadang pencerahan. pertanyaan kamu ngomong. Gimana? Di Komal Tito kan udah kelamaan kamu udah hampir 2 menit. Silakan lah bang. Abang mau sampai ataupun tanggapi ataupun bertanya tanggapi tema ataupun apa yang dibahas barusan silakan. Kita diskusikan aja ya, Bang David ya. Kalau bisa tahu Bang David Kristen apa bang? Katolik ataupun salam kenal bang ya? Bang David apa? Kristen apa? Katolik ataupun apa? Hah? Nah, yang penting saya Kristen. Kalau sekte saya nggak perlu kamu tahu, yang penting saya Kristen. Oke, baik. Si Kristen sebut. Oke, baik. Silakan. Ada yang mau ditanggapi tema ataupun tentang yang dibahas barusan ataupun tentang atau ingin bertanya, di sini kita juga punya orang yang berpengetahuan juga bang ya. Sebentar lagi akan hadir petinggi juga akan memberikan keilmuan bang. Silakan Bang David. Silakan. Ya. Saya mau tanya dulu, on off ini agamanya apa gitu? Dan kitabnya Islam apa? bang, jelas Islam bang. Alhamdulillah aku Islam. Kitabnya apa? Ya. Gitu. Kitabnya apa? Gimana? Kitabnya apa? Al-Quran Nur Karim kitab aku. Ya, jadi saya berdiskusi, saya mau tanya dulu. Silakan. Ada nggak di ayat Al-Quran tentang Yesus? Tentang Yesus nggak ada bang, nggak ada. Ya, sepengetahuan abang tadi abang bahas Alkitab. Tadi abang paparkan tentang ayat-ayat kitab. Saya mau tanya. Kenal Alkitab loh bang, Bible. Oke, Bible. Oke, Bible. Oke. Oke. Ya. Di Bible. Ya. Ada nggak tentang Nabi Muhammad? Di Bible tentang Nabi Muhammad. Namanya maksudnya ya, namanya ya. Pokok kisahnya yang dipercaya umat Muslim gitu kan, yang dipercaya umat Muslim. Oh, nggak ada kalau Nabi Muhammad di Bible itu nggak ada. Kan, nggak ada. Tapi kan abang membuka kitab kita. Udah. Abang cerita tentang Yesus. Sementara di kitab yang abang imani tentang Yesus, di Al-Quran tidak ada tentang Yesus. Jadi gini. Baik, aku jawab bang ya, Bang David ya. Saya belum ada pertanyaan saya. Saya belum mau jawab gitu. Saya belum tanya. Saya hanya mengasih, masih menerangkan gitu, menerangkan. Jadi abang menjelaskan Yesus menggunakan Alkitab, sementara abang di kitab abang pun yang abang imani tidak ada tentang Yesus. Kitab orang sana abang kau protes tentang Yesus. Sementara di Bible pun tidak ada tentang Nabi Muhammad. Kami pun tidak mempercayai Nabi Muhammad. Jadi kan arti gini, kepercayaan keimanan, coba abang nalarkan secara logika. Sama-samanya kita sebenarnya manusia ini menyembah Tuhan. Kalau begini saya tanya sama abang, abang percaya nggak sama Allah? Percaya bang. Percaya. Abang kalau ngomong jangan menangis bang ya, aku jadi sedih gitu loh. Biasa aja gitu loh. Di sini biasa itu lagu lama. Anda udah ada mulai mau terjepit, jadi Anda lagu lama itu nggak usah gitu ngomongnya. Oke, silakan. Cuma aku agak itu juga. Nggak, dengar dulu. Anda percaya dengan Allah? Ya. Anda percaya dengan Allah? Percaya. Kenapa Anda tidak memaklumi kami yang percaya dengan Yesus? Kalau sama dengan Anda katakan, buktikan Yesus itu ada, sama saya tanyakan, buktikan Allah itu ada. Bisa Anda buktikan? Oke, bisa aku jawab bang ya? Tentang tadi dulu bang, kenapa aku membahas agamaku Islam, kenapa aku membahas Bible, dan Nabi Muhammad nggak ada di Bible, di Al-Quran nggak ada nama Yesus, bisa ya bang ya? Itu bukan pertanyaan saya. Pertanyaan saya, bisa Anda buktikan Allah? Bisa bang, bisa. Itu nggak kelihatan itu. Bisa, gampang itu. Jangan yang lain masuk dulu, yang lain. Kita nih dua ini supaya kita satu nalar pemikir kita beragama itu pakai akal. Betul. Jadi kan Jadi gitu. kalau menurut abang masuk akal nggak Tuhan punya nonot kencing bang? Masuk akal nggak? Enggak, saya belum abang jawab. Nanti dulu. Aku jawab dulu ya, bisa ya? Aku jawab ya, bisa ya? Tensi abang menjelaskan tentang Yesus, abang menghina bukan untuk menghina gimana, bang? Gimana tahu? Abang bodoh-bodohi dari orang Kristen, abang bodoh-bodohi bang. Iya, aku jawab dulu sebentar. Abang mau diskusi, abang bertanya, aku nggak bisa jawab itu. Gimana sih? Dengar ya. Jadi abang ngomong, abang mau diskusi. Kalau enggak, mau pelayanan aja kok. Gimana sih? Nanti abang marah lagi. Pertanyaan saya belum mau jawab. Baik, aku jawab. Gitu loh bang. Abang mengatakan di Al-Quran nggak ada Yesus.
Aku tanya, di Bible abang ada enggak kata Allah? Enggak, itu pertanyaan saya. Saya Kan bisa macet, nggak bisa jawab. Jadi aku di sini bang meluruskan sebab apa banyak Kristen ketika sebentar dulu kamu ini gimana sih? Pertanyaan saya, bisa bang buktikan ada Tuhan? Bisa. Allah Bisa. bukan Tuhan. Allah bisa? Bisa. Kapan abang tunjukkan? Bisa. Abang tunjukkan Tuhan abang dulu kepada aku tunjukkan Tuhanku. Bisa. Kapan abang tunjukkan? Abang Allah? tunjukkan Tuhan abang kepada aku, bawa dia naik ke Komal ni. Naik ke Komal ni diskusi sama aku. Tuhan abang mana? Coba tunjukkan. Mana? Udah kan? Udah tahu kan? Nah, itu aku bilang. Nonton mungkin Jadi kenapa aku bilang tadi sebab kalian mengambil nama-nama Islam Allah. Allah punya anak, Allah punya cucu, Allah punya kakek, Allah punya adik, Allah punya... Itu nama bahasa apa tu Allah tu? Masuk ke Bible. Kenapa? Coba. Ini aku alur. Yang kedua Bang David ya, yang kedua. Sebab apa aku membahas ini? Sebab banyak Kristen ketika aku diskusi di DM, di WA, marah kepada aku. Ahayas, kenapa kamu mengatakan Tuhan kami mati terkutuk, Tuhan kami digantung manusia? Berarti banyak Kristen yang tidak membaca Bible. Aku menjawab tentang perbezaan. Tadi ada pertanyaan. Apa perbezaan antara pemahaman ketuhanan dengan pemahaman Islam dan Kristen? Aku jawab, di Islam Tuhan itu tempat bergantung manusia. Di Kristen berbeza, Tuhan yang digantung manusia. Jadi ini yang aku jawab. Tapi banyak Kristen, sebentar dulu bang, aku jawab nanti abang tanggapi dulu. Mana sih? Ternyata nggak bisa kan? Jadi kau udah paham kan artinya iman kan? Ternyata nggak bisa kau menunjukkan mana Allah itu. Jadi kan ini keimanan kawan. Jadi jangan kau menunjuk Allah. Mana sih iman gimana? Iman tuh harus pakai akal loh bang, beriman. Kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Berapa jengkal otakmu? Yang tertulis gitu. Kutanya dulu. Terima kasih. Kutanya dulu itu yang saya bang mau yakin sama kalian. Jangan hanya modal maki. Modal maki gimana? Jadi baik-baik aja kok kita di sini bang, nggak ada kita maki-maki itu nggak ada kok. Kapan pula kita memaki? Oke, terima kasih. Sekarang bertanya dulu Bang David nih, Tuhan tuh bisa dilihat nggak? Tuhan itu? Ya kan? Benar. Tanya di mana dia seakan-akan menyalahkan orang yang batu Yesus, itu kan keimanan. Jadi kau tunjukkan kau nyembah Allah, tunjukkan Allah itu iman buta namanya, kan yang berpandukan kepada yang tertulis. Nah kan? Yang tertulis itu apa? Lah, mana pula dia? Iya, bodoh kan sudah itu. Dipertanyakan enggak ada. David ya. Jadi jangan marah kepada teman-teman Kristen. Di sini aku ingin meluruskan dan aku mengajak kepada kalian membaca Bible supaya kalian lebih paham Bible kalian. Ini banyak Kristen ketika aku menyampaikan sesuatu kalian marah. Wahaya, kamu framing, kamu menghujat lah kepala otak kau lah. Kalian enggak baca Bible kok. Kalau ditanya, kenapa bahas Bible? Lah, di Bible kok ada kok nama Allah itu. Kenapa kalau tulis-tulis di terjemahan? Coba. On off. Jangan dulu on off. Yang tadi itu si David. Masa ditanya-tanya si Allah? Bang Raja ni apa ini? Bang Raja Islam Kristen bang? Bang Raja? Mana ada jawabnya itu? Bang Raja ni Islam Kristen bang? Bang Raja? Aku Kristen bang. Sih betul ya. Baik. Bergabung bang ya. Bang Raja ke gerejanya Ahayas 3. Gereja yang edukasi ya. Iya, Allah aja nggak ada. Gimana bang? Itu si David ditanya si Allah. Mana ada si Allah? Itu dia. Aku juga nanya ke dia. Si Yesus itu mana? Si Yesus itu mana? Tak bisa jawab dia. Coba lah. Iya, kalau itu ada bang. Si Yesus itu. Ada jawabnya itu. Ada dia di surga. Mana si Yesus? Coba tunjukin aku. Mana dia? Di surga. Kau tadi. Mana di surga kok ngomong-ngomong aja kok di surga. Kawanku tadi sudah. Tunjukin dulu Bang Raja. Kenapa ditanya-tanya si Allah? Si Yosos itu. Dia itu di surga kan? Mana dia? Coba tunjukkan buktinya mana? Buktinya mana? Ada enggak fotonya? Ada nggak buktinya? Pertanyakan nggak ada. Si Yosos itu mana buktinya dia di surga mana? Coba aku tanya. Kalau itu ada. Si Yosos mana buktinya? Buktinya mana?
Mana Kalau buktinya? pertanyaanmu itu pasti ada jawabnya justru. Ya, gimana jawabannya? Aku mau bukti si Yosos itu mana buktinya di surga tuh, buktinya mana si Yosos itu? Ya, jawabnya Mana buktinya? Si Yosos itu mana buktinya? Mana buktinya si Yosos itu di surga? Mana Kalau si buktinya? Yosos nggak ada. Aku bisa buktikan si Yosos itu berada di neraka jahanam loh. Bisa loh, Bang. Menurut data Bible ya. Bisa aku buktikan loh. Kaget kan? Ternyata kalian Kristen selama ini dibodohin, ditipu oleh pendeta-pendeta mengatakan si Yosos ini ke surga. Dibohongin kalian ternyata. Ternyata menurut data Bible, kalau manusia membohongi manusia wajar. Ini itu dia. Ternyata di Bible tercatat si Yosos ini berada dalam neraka jahanam dia. Dibakar si Yosos ini, dia di sana. Aku bisa buktikan. Gampang itu. Bisa izin aku buktikan. Supaya kita edukasi kepada orang-orang di bawah juga, Baraja Padoha ya. Ini penting untuk aku sampaikan supaya jangan sampai nanti aku di framing mengatakan Hayas mengatakan Yesus berada dalam neraka, data enggak ada lah. Jelas-jelas terbukti kok di Bible itu. Sebab kalian harus membaca Bible. Jangan pergi gereja duk joget-joget tegedi-gedi. Faham? Aku jadi curiga, Bang. Di sini perhatikan ya data ini ya. Itu sebab harus membaca. Data di Bible jelas tertulis Yesus itu berada dalam neraka jahanam dia. Jadi kepada seluruh Kristen-Kristen kalian harus catat. Ini pelajaran penting bagi kalian. Yang aku buktikan kepada kalian. Ya, Yesus itu dia berada dalam neraka jahanam dia. Dia sekarang sedang dibakar di sana. Di mana datanya? Nih. Buka kalian masing-masing Kristen buka di Matius 5. Ya, titik bertindih 22. Perhatikan data ini. Ini data valid yang ada di Bimbel kalian ya. Ini. Perhatikan ya. Di mana di Matius 5 titik bertindih 22 TB. Apa dikatakan di sini? Tuh. Nih. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang ya yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, di sini dikatakan siapa yang berkata jahil. Nyala. Nah, perhatikan. Ya. Paham ya? Sebentar. Itulah kalau Bible kami ada tertulis di situ sorga dan neraka. Kalau di Al-Quran mana ada sorganya itu? Capek kau mencari kalau ada bertulis sorga di Al-Quran. Jadi jelas, jadi sini dikatakan on off. Siapa yang berkata jahil, Bang? Betul kan? Beraja ya? Iya. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan. Bentar. Iya, percaya aku itu Bible itu ada sorga. Sekarang aku bertanya, di sini kan dikatakan siapa yang berkata jahil, betul kan? Harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala, betul kan? Nah, pertanyaannya, apa arti jahil? Jahil ini arti apa? Itu ikan cair itu. Itu sebab kalau aku orang akademis, Bang. Kalau aku berbicara pasti secara akademis, kan? Nah, sekarang kita cari artinya. Ini data di Bible. Aku ingin membuktikan si Yosos itu yang Tuhan kalian Kristen, dia bukan berada dalam surga, dia berada dalam neraka. Yesus dia di neraka jahanam. Dia yang ngomong siapa? Bukan aku, Bible. Nah, sekarang kita harus cari tahu apa? Pengertian arti kata jahil. Sebab di sini dikatakan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Itu kan tertulis begitu kan? Kepada Kristen di bawah ataupun Kristen yang sedang nyimak. Ini kalian perhatikan ini penting. Ini pelajaran yang bagus. Ternyata Yesus si Yosos itu yang bejat setan itu, dia sekarang berada dalam
neraka jahanam, dia dibakar di sana. Sekarang kita cari erti jahil. Erti jahil di KBBI. Jahil menurut kamus ya. Jahil itu. Kalau neraka di Al-Quran. Erti jahil ini menurut kamus ya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia KBBI. Jahil bermaksud bodoh. Seperti kamu Baraja, bodoh. Jahil itu. Ya kan? Jadi erti jahil itu adalah bodoh. Jahil bermaksud bodoh. Bodoh itu jahil. Jahil itu bodoh. Nah, sekarang kita pergi kepada data yang barusan. Jahil bodoh. Jahil itu tahu kau arti jahil. Tahu kau arti jahil? Tahu pula kau arti jahil lah. Tadi udah aku tunjukin kok mana itu nama ini. Beda itu jahil, beda botol. Kau pun. Lah, berarti kamus ini salah. Itu bukan kamus buku kami itu bukumu itu. Buku kami. Berarti ada kamus Kristen. Jahil